Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya, Angkatan 2018, Kampus Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi mitigasi bencana longsor daerah Muaro Kalaban, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Baik, langsung saja. Lokasi penelitian ini berada di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kecamatan Silungkang ini pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik yaitu sebesar 11.359 jiwa. Kota Sawalunto memiliki 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa dengan luas wilayahnya mencapai 273,45 km dan penduduk mencapai 62.524 jiwa. Selanjutnya, ini merupakan peta geomorfologi daerah telitian, di mana penentuan satuan bentukan lahan pada penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan parameter geomorfo berdasarkan beberapa klasifikasi diantaranya yaitu Widian Manti 2006, Twiddle 2004, dan Haget 2017. Pada klasifikasi Widian Manti 2016, mengelompokkan bentukan lahan berdasarkan morfografi dan morfometri yang berupa elevasi dan kemiringan lereng, sehingga pada daerah telitian tersebut memiliki ketinggian sebesar 175 hingga 775 mdpl dengan memiliki bentukan lahan perbukitan tinggi dan bentukan lereng yang agak curam. Ini merupakan peta kemiringan lereng daerah telitian, di mana berdasarkan peta kemiringan lereng tersebut, daerah telitian memiliki persentase 21 hingga 55% yang diindikasikan sebagai daerah steep. Dan selanjutnya ini juga merupakan peta pola aliran daerah telitian, di mana dapat diindikasikan pada daerah telitian pola aliran sungai yang terdapat pada daerah tersebut berdasarkan klasifikasi Twiddle 2004 yaitu dendritik dan paralel. Nah, berdasarkan data peta Inaris tersebut, daerah Muaro Kalaban memiliki banyak kejadian tanah longsor yang disebabkan karena daerah perbukitan dan memiliki banyak lereng yang dikarenakan pembukaan jalan, rumah, tambang, bahkan di sekitar kota Sawalunto sendiri memiliki bukit gamping. Daerah Sawalunto sendiri yang kami teliti memiliki analisis yang kami gunakan yaitu analisis risk strategi. Berdasarkan sebaran peta bahaya kejadian tanah longsor tersebut, dapat dilihat bahwa indeks bahwanya kejadian tanah longsor berkisar sekitar sedang hingga tinggi dengan nilai indeks yaitu 0,3 hingga 1. Berikutnya, ini merupakan kondisi kelerengan yang memperlihatkan penampang barat daya utara dan barat laut tenggara, di mana pada penampang ini dibuat pada aplikasi Global Mapper, serta di bawahnya terdapat ilustrasi kondisi kelerengan daerah telitian. Dan berikut ini terdapat gambar kondisi lereng daerah telitian. Yang pertama menunjukkan gambar pembukaan lereng, yang kedua ada tanah longsor, dan yang ketiga yaitu terdapat pembukaan jalan yang memotong lereng. Berikutnya yaitu mitigasi yang dapat dilakukan di daerah pemetaan Muaro Kalaban, yaitu pertama, jangan menebang pohon di lereng perbukitan atau pegunungan, di mana sehingga menebang pohon yang berada di lereng perbukitan atau pegunungan membuat daya cekram tanah berkurang, sehingga semakin berkurang dan hilang pepohonan di lereng tersebut, membuat tanah mudah merekah dan tidak stabil. Yang kedua yaitu tidak mendirikan rumah di bawah tebing, apalagi pada tebing yang curam dan gundul. Jika ingin mendirikan bangunan, sebaiknya mencari lokasi yang aman dari jangkauan tanah jika terjadi longsor. Jika ketinggian tebing 50 meter, usahakan membangun dengan jarak minimal 150 meter dari kaki lereng. Yang ketiga yaitu membuat kolam air atau sawah di atas lereng, di mana daya hidrostatistika akan semakin kuat jika atas permukaan tanah jika permukaan tanah terdapat sawah atau kolam yang berisi air. Yang keempat yaitu jangan memotong tebing secara tegak lurus.
Sebaiknya jangan langsung memotong badan lereng secara tegak lurus, di mana pengambilan tanah atau bebatuan dengan cara tersebut akan mengurangi daya penahan tanah. Inilah yang bisa memicu terjadinya longsor. Yang kelima yaitu tidak mendirikan bangunan di atas sungai. Yang kita ketahui, potensi tanah longsor besar terjadi jika jarak antara bibir tebing dengan sungai semakin tinggi. Longsor di sekitar sungai kerap kali terjadi khususnya pada saat hujan dengan intensitas tinggi dan volume air yang besar. Yang terakhir yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya pemerintah harus sering memberikan penyuluhan dan peringatan kepada awak masyarakat terkait tanah longsor dan bahaya-bahaya apa yang berdampak pada tanah longsor tersebut. Pada daerah telitian ini, asuransi yang digunakan adalah asuransi PT Aswanatata atau Aswata, di mana dalam perhitungan premi dan zona-zona PT Aswata ini berdasarkan ketentuan OJK atau yang sering disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan, di mana pada daerah telitian ini berdasarkan OJK, zona daerah telitian ini terdapat pada zona keempat, sehingga berdasarkan tabel tersebut, untuk bangunan adalah 1,8% dari nilai total sum insured, dan untuk kendaraan mobil adalah 10% dari klaim atau minimum 500.000 per kejadian. Dan berdasarkan pada tabel tersebut juga, dapat dihitung jumlah premi yang terdapat pada lokasi pemetaan dengan memiliki nilai NP sebesar 200 juta, sehingga premi yang didapatkan yaitu 6 juta. Jadi biaya premi pada daerah telitian yaitu sebesar 6 juta per bulannya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih terdapat beberapa kekurangan di sana-sini. Saya meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.